نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, mari kita awali kajian kita dengan doa. Rabbi na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal 'ilmi wa akhrijna min wuhurish shahawat ila jannatil qurbat. Na'udzubika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tema kita ringan tetapi manfaatnya sangat besar dan mudah dipraktekkan. Tema kita hari ini adalah tentang zikir. Zikir adalah ibadah yang tidak ada orang yang punya alasan untuk meninggalkan. Betul kan? Coba apa alasan kita tidak zikir? Tanya kepada siapapun, mengapa Anda tidak zikir? Maka kita tidak akan mampu membuat alasan mengapa kita tidak zikir. Karena zikir itu adalah ibadah yang waktunya bebas, tidak terikat dengan waktu. Zikir juga ibadah yang tidak harus dalam keadaan suci. Jadi wanita yang haid, wanita yang nifas, atau kita tidak dalam keadaan berwudu masih tetap bisa melakukan ibadah yang bernama zikir. Ibadah yang kita tidak punya alasan untuk meninggalkannya adalah ibadah zikir. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, setiap kali Allah memerintahkan kita berzikir selalu dikaitkan dengan kata banyak, ya kan? Coba kita perhatikan misalkan surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita dengarkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mengaitkan perintah zikir dengan kata banyak. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang sangat banyak. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Coba mohon dijawab pertanyaan saya, Pak. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha penyayang? Saya menggunakan kata maha loh. Siapa yang maha menjaga kita? Masa yang maha-maha itu kita ingat sedikit-sedikit? Saya ulang lagi. Siapa yang maha perkasa? Allah. Siapa yang maha menjaga kita? Allah. Siapa yang menyelamatkan kita? Allah. Masa Allah yang maha menyebut namanya kalau lagi ingat. Sementara yang lain-lain kita sering mengingatnya. Ini sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas. Allah yang maha segalanya itu kita ingat kalau sempat saja. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berikut ini adalah kalimat-kalimat yang membuat kita semangat untuk berzikir. Karena kalimat-kalimat ini saya ambil dari kitab Madarijus Salikin karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di tema Manzilatul Dzikr, kedudukan zikir. Mari kita perhatikan kalimat demi kalimat.
Yang pertama adalah az-zikru mansyurul wilayah. Zikir itu adalah kewalian yang disebarkan. Saya ulang lagi ya. Zikir itu kewalian yang disebarkan. Bapak kira-kira kalau mendengar kata wali ingat siapa? Hah? Wali, ingat Wali Songo ya? Betul kan? Ketika disebut kata wali, mungkin ingat orang yang berjalan di atas air, gitu ya. Padahal ikan lebih hebat dari itu ya. Ingat orang mungkin kalau di Indonesia ini wali itu yang punya kanuragan. Padahal bukan itu wali di dalam Al-Quran. Wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Yunus. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan yang menarik, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, zikir adalah kewalian yang disebarkan. Maksudnya apa? Salah satu ciri yang sangat melekat pada seorang wali adalah zikir. Maka siapapun yang ingin menjadi wali Allah, siapapun yang ingin menjadi kekasih Allah, maka dia hendaklah memperbanyak zikir. Subhanallah. Ada ayat Pak, nanti yang akan saya sebutkan, tapi mumpung momentumnya saya sebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Saya ulang lagi ya ayatnya. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Itu gimana? Pertanyaan saya sekarang adalah, mohon dijawab. Kapan Bapak tahu kalau Allah sedang ingat Bapak? Bu, kapan ibu tahu kalau Allah sedang mengingat ibu? Mudah-mudahan. Saya ulang lagi ayatnya ya. Ayatnya bunyinya seperti ini. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan ingat kamu. Kan itu ayatnya. Sekarang jawab pertanyaan saya. Jawabannya itu saya bocorin di ayat. Ya, kan sekarang banyak kebocoran jawabannya. Sekarang tidak ada bocoran ya. Ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan ingat kamu. Fadhkuruni adzkurkum. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kapan kita tahu kalau Allah sedang ingat kita? Subhanallah. Ketika kita sedang mengingatnya, ketika kita berzikir kepadanya, maka saat itu kita tahu bahwa kita sedang diingat oleh Allah. Seakan-akan orang yang selama ini lama tidak berzikir, sesungguhnya apa dia tidak merasa ya dia sedang dilupakan Allah. Kalimatnya penting sekali. Seminggu kita tidak berzikir lagi, seminggu itu kita tidak diingat oleh Allah. Andai Allah mengingat kita, Allah akan memudahkan kita untuk berzikir. Makanya Umar bin Khattab itu pernah berkata, saya tahu doa saya akan terkabul saat saya sedang berdoa. Kata Umar bin Khattab, saya tahu doa saya terkabul saat saya berdoa. Kok bisa begitu? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, karena yang menggerakkan hati saya untuk berdoa siapa? Allah. Buat apa dia menggerakkan hati saya untuk berdoa jika dia tidak ingin mengabulkan doa saya? Subhanallah. Halo, ini baru kalimat pertama loh. Jadi zikir itu kewalian yang sepakat. Bahkan Bapak saat mendengarkan pengajian saya masih bisa berzikir loh. Mari saya lanjutkan. Allati man mu'tiyahu ittasalah. Siapa yang dianugerahi zikir, dia sedang tersambung kepada Allah. Bayangkan, saat kita berzikir sedang tersambung kepada siapa? Kalimat sedang tersambung ke itu penting sekali. Semua yang di sekitar kita ini, lampu termasuk sound ini, termasuk kipas angin ini, kalau dia
kehilangan fungsi. Kehilangan fungsi. Lalu bayangkan jika hati kita terputus sambungannya kepada Allah, apa yang akan terjadi? Subhanallah. Karena itu maka dia salah, siapa yang dianugerahi zikir dia tersambung kepada Allah. Wa man muni'ahu uzila, siapa yang tidak berzikir maka sesungguhnya dia sedang terputus dari Allah. Kalimat ini hanya bisa berpengaruh jika kita menggunakan hati yang bening untuk memahami. Siapa yang dianugerahi zikir dia sedang tersambung. Siapa yang tidak dianugerahi zikir dia sedang terputus hubungannya dengan Allah. Bahkan Bapak tadi sholat isinya apa sih sebenarnya sholat? Yang Bapak baca-baca itu di dalam sujud, di dalam ruku, apa semuanya itu? Itu berarti sholat pun itu untuk tersambung kepada Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingatmu. Dirikanlah sholat lidzikri untuk tersambung kepada sholat pun itu adalah yang paling substansi daripada sholat adalah tersambungnya kita kepada Allah. Mari saya lanjutkan kalimat. Wa huwa qutul qulub allati mata faraqaha saratil ajsadu laha qubura. Zikir merupakan makanan pokok hati. Jika terputus darinya, maka jasad-jasad ini seperti kuburan. Makanan hati. Makanya kalau Bapak kita semua nggak makan sehari, apa yang terjadi sehari? Sehari. Apa yang dirasakan Pak kalau makan sehari? Terus seminggu. Bukan lemes lagi kalau seminggu. Udah pingsan kali Pak. Bagaimana kalau orang nggak makan 1 bulan? Meninggal. Dan bayangkan bagaimana hati kita itu tidak kita beri makan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah habis sholat subuh itu biasa zikir sampai matahari naik. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menunggu beliau lama sekali. Penasaran bertanya, wahai guru, lama sekali aku. Kalau habis subuh zikirnya lama sekali. Apa kata gurunya? Wahai muridku, bagaimana pendapatmu jika seandainya ikan itu keluar dari air? Bagaimana pendapatmu jika ikan itu keluar dari air, berpisah dari air? Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjawab, ya pasti dia akan merasakan sakrat, merasakan kesakitan, penggelepar. Begitu juga aku apabila aku meninggalkan zikir seperti ikan yang keluar dari air itu. Subhanallah. Ini kalimat yang saya sampaikan ini bagi yang sudah berzikir, dia cuma ngomong benar Ustaz. Apa yang Ustaz bilang tuh benar. Tapi bagi yang belum terbiasa zikir, dia akan berkata begini, apa iya ya? Apa iya ya? Apa ya? Coba saya mau coba biasa itu. Betul. Hanya kalau kita pernah merasakan manisnya ibadah, kemudian habis itu kita jarang ibadah, kita tahu bagaimana perbedaannya. Hanya karena kita pernah dizalimi, kita bisa mengucap keadilan. Karena itu kalimat-kalimat tadi akan membuat orang yang selama ini sudah biasa berzikir mengatakan, benar Ustaz, kalau begitu saya akan tinggalkan zikir saya. Tapi bagi yang belum akan berkata, saya mau coba. Dia adalah makanan hati. Jika tidak diberi makanannya hati itu, maka jasad itu seperti kuburan. Mari lanjutkan. Zikir itu
rumah. Imaratu diyar daruka la tahya illa bi dzikrillah. Rumahmu tidak akan ada kehidupan jika tidak diisi dengan zikir kepada Allah. Subhanallah. Makanya ibarat rumah ini kalau nggak ada zikir nggak ada kehidupan. Bapak bayangkan kalau rumah kosong Pak, mewah. Rumah kosong di Pondok Indah itu pernah dulu banyak kisah-kisah misteri, ya. Ada yang bilang rumah hantu, ya kan? Benar kan Pak? Maksudnya gitu. Tapi lembaga-lembaga sosial ingin meminta rumah itu, ya udah kalau memang rumah hantu kasih ke kita saja. Nggak ada yang mau kasih Pak. Kenapa disebut rumah hantu? Rumah mewah di pinggir jalan. Kenapa? Serem. Nah bayangkan seremnya tubuh seorang manusia yang tidak diisi dengan zikir. Itu serem. Berarti kalau punya suami jarang berzikir, itu suami yang kosong, rumah kosong. Serem. Istrinya jarang zikir, itu istri yang serem. Makanya seringkali kita melihat anak kita takut dengan kita. Kenapa? Serem mungkin jarang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dimulai. Zikir adalah silahul mukmin. Zikir itu senjata orang mukmin yang membunuh para penjegal yang akan menghalang-halangi perjalanan seorang mukmin menuju Allah. Ingat loh, kita ini sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan. Wahai manusia, kau ini sekarang sedang sungguh-sungguh menuju Allah. Pasti kamu berjumpa dengan Allah. Nah, setan nggak senang melihat orang yang berjalan menuju Allah. Makanya saya sering bilang, setan itu nongkrongnya bukan di tempat maksiat. Setan itu nongkrongnya di tempat pengajian. Setan itu di tempat-tempat kebaikan nongkrongnya. Betul nggak? Makanya kita kalau di pengajian itu seringkali datang angkuh. Karena setan nggak senang kalau orang itu jereng matanya kalau dengar pengajian. Tapi lihat kalau nonton TV, jereng. Lihat nanti kalau sudah keluar masjid, matanya masih berat atau tidak? Lihat Bapak kalau nonton bola jam 2 malam, bangunnya gampang atau susah? Ada bola jam 2 dini hari, gampang. Tapi kalau Bapak bikin agenda tahajud, jam 2 harus tahajud, udah nyetel beker, bangunnya gampang atau susah? Lihat Bapak kalau baca Quran, mau megang Quran itu berat atau susah? Berat. Tapi kalau Bapak megang koran, beda-beda tipis kan? Koran, Quran gitu. Lihat bagaimana setan itu nggak demen kalau kita berjalan menuju Allah. Karena itu setan itu nongkrongnya di tempat kebaikan. Makanya sering konflik itu terjadi di masjid, gitu loh. Di ibu-ibu pengajian. Tapi yang kaitannya dengan dunia itu akur-akur aja. Organisasi Islam dengan organisasi Islam konflik, internal golongan Islam konflik. Kenapa? Setan memang punya kepentingan di sana. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan setan, membunuh setan? Adzikru silahul mukmin. Zikir itu adalah senjatanya orang beriman. Yang dengannya dia membunuh para penjegal tadi. Makanya apabila kamu membaca Quran, jegallah setan. Kamu ta'awuz kepada Allah. Fa idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan. Walaupun tidur di pengajian itu kadang-kadang bukan karena setan juga. Yang saya bilang karena dampak turunnya ketenangan. Karena tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah
belajar ayat-ayat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah kecuali turun ketenangan. Nah, jadi saya tidak seuzon, boleh jadi yang menyebabkan kita tidur di pengajian lemas ngantuk itu turunnya ketenangan ke dalam hati kita. Makanya kalau di luar masjid, di rumah pun susah tidur meskipun sudah ada AC ataupun spring bed, susah tidur. Makanya bagi orang yang kurang tenang hidupnya, sering-sering datang pengajian, insya Allah dijamin tenang dan mudah sekali tertidur. Betul lah. Itu husnuzon begitu loh, itu husnuzon. Kalau tadi suuzon. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, bayangkan jika kita melakukan perjalanan tanpa senjata, maka kita akan menjadi bulan-bulanannya musuh setan. Makanya mengapa kita itu gampang sekali dibelokkan dalam hidup ini, gampang sekali kita ya dijatuhkan oleh setan dalam hidup ini, karena senjatanya nggak kita pakai. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, zikir ibarat air untuk memadamkan gejolak api dalam perjalanan kepada Allah. Ini kalimat-kalimat yang dari hati yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Ibarat air untuk memadamkan gejolak api dalam perjalanan menuju. Zikir adalah obat penyakit yang jika ditinggalkan maka hati akan terpuruk. Obat penyakit. Maka siapapun yang punya penyakit, dia tahu senjata ini dan tidak digunakan. Padahal sudah banyak fakta-fakta orang sembuh penyakitnya gara-gara zikir. Bahkan penyakit stroke pun bisa sembuh dengan zikir. Dan saya punya saksi orang di mana dia sembuh stroke-nya gara-gara zikir. Paling tidak minimal ada 2 orang yang saya kenal, mereka sembuh dengan zikir. Zikir apa saja? Bahkan ada buku yang dikarang oleh Mas Abu Ilmu, itu terbitkan oleh Teman Bisa, Power Kekuatan. Itu beliau profesor dari Jepang. Itu menganalisa ayat itu apabila disebutkan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat indah, dia akan berbentuk kristal-kristal yang indah yang bagus. Begitu juga kalau ayat itu diucapkan kalimat-kalimat Allah, Asmaul Husna, maka dia akan membuat ayat itu berubah menjadi indah. Karenanya hampir 70% lebih itu penyusun tubuh kita dari air. Makanya kalau kita membacakan ayat-ayat Allah, sedang kita membacakan ayat ini seakan-akan kepada air, dan air itu punya kemampuan untuk merekam, merekod, dan dia langsung bereaksi, dan itu ilmiah. Subhanallah. Maka zikir itu adalah obat, bukan hanya obat hati, tapi obat fisik. Bapak sekalian yang dimuliakan, bagi anak yang susah disuruh, pernahkah kita menzikirkan ke telinganya satu zikir? Bagi anak yang mudah marah, pokoknya asal disuruh marah, pernahkah kita mengalungkan kalimat zikir sambil kita elus kepalanya? Ini tema kita hari ini bukan untuk didengar saja, tetapi untuk langsung praktik di dalam rumah, di dalam lingkungan kita, supaya kita tahu, oh benar. Nah kalau kita sudah membuktikan ini, iman kita akan meningkat. Iman itu tidak meningkat karena semua teori agama hanya dalam otak, tidak pernah dipraktekkan. Karena hanya yang mempraktekkan yang bisa merasakan. Bagaimana rasa durian? Jelaskanlah rasa durian kepada orang yang belum pernah mencicipi durian. Bisa nggak? Halo. Jelaskanlah rasa durian kepada orang yang belum pernah mencicipi durian. Bisa nggak? Nggak bisa. Mulut kita sudah berbusa menceritakan rasa durian kepada orang itu nggak nyambung. Bagaimana cara cepat dia merasakan rasa durian? Langsung beli durian, ya kan? Cicip begini. Oh begini rasanya. Maka cara tercepat
sebab saya bilang meningkatkan iman, ilmunya itu cuma satu. Namanya kalau bahasa Jawa ilmu ngelakoni. Dan seorang ustaz banyak ngomong bla 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 bla, tapi tidak pernah zikir, tidak pernah mengalami proses zikir. Orang awam dia mungkin belum tahu keutamaan zikir, tapi dia biasa zikir. Saat ustaz itu ceramah dibilang, waduh, itu udah saya rasa. Makanya saya sampai sekarang nggak mau meninggalkan zikir. Subhan, kira-kira yang imannya naik ya, ustaz itu atau orang? Cuma biasanya kalau kurang ilmu menjelaskannya susah, tapi dia mengalami. Saudara sekalian tadi boleh jika surga adalah lahan, maka zikir adalah tanamannya. Subhanallah. Allah, jika surga adalah lahan, dan memang iya dalam hadis tentang Mi'raj, ketika Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim kepada Rasulullah, sampaikan salamku kepada kaummu. Semuanya surga itu begini, jelaskan airnya begini rasanya, pohon-pohonnya adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu hadis tentang Mi'raj itu bisa didapat itu bagaimana Nabi Ibrahim menjelaskan kepada Rasulullah bahwa pohon surga itu adalah kalimat-kalimat zikir. Jika surga adalah lahan, maka zikir itu adalah tanaman. Hati adalah tanah kosong, di mana zikir merupakan bangunannya. Hati adalah tanah kosong, di mana zikir adalah bangunan. Pasti saya lanjutkan. Dengan zikir ketupat telinga menjadi hilang, kebisuan lidah akan lenyap, kegelapan pandangan akan sirna. Allah. Saya itu kadang-kadang diundang di masyarakat yang pengennya ustaznya lucu. Nah kebetulan ini panitia ini mendengarkan ceramah saya di perkantoran. Teman saya setiap hari zuhur itu biasa mengisi di perkantoran. Dibilang ustaz, saya mengundang ustaz ceramah maulid, tapi agak lucu ustaz karena masyarakat saya begitu. Saya bilang, ente kan tahu ceramah saya di kantor nggak ada yang lucu. Ya rata-rata ngajak merenung, ngajak mikir, saya bilang. Gak pas undang saya, ya tapi saya pengen masyarakat saya juga ingin mendengar ceramah yang ada mikir-mikirnya dikit Ustaz, ada renungan-renungannya, tapi ya biar nggak langsung kaget, lucuin dikit Ustaz, gimana kayak gitu. Waduh, saya bilang salah undang deh. Ya cobalah nanti saya cari-cari ngapal-ngapal yang lucu-lucu, dia bilang gitu. Akhirnya, ya memang ketika saya masuk ke masyarakat situ kan ada sambutan-sambutan dari ini, dan ketika sambutan itu lucu, mereka bergairah sekali. Waduh, ini masyarakat saya bilang, yang kalau dengerin saya kayak dengerin kuliah, bahaya ini. Apa yang saya lakukan? Saya bilang, saya teringat bahwa zikir itu menghilangkan penyebab telinga, melancarkan lisan. Saya zikir 10. Subhanallah, setelah saya zikir tampil di panggung, ya menurut saya gak lucu, tetapi subhanallah, mereka kok bisa mendengarkan khusyuk, tenang, walaupun gak ada lucu. Dari situ saya mengatakan betul, zikir itu penghilang, penyumbat telinga, kebisuan lidah akan lenyap, kegelapan pandangan akan sirna. Coba Bapak praktekkan. Anaknya susah disuruh. Sebelum nyuruh zikir dulu coba. Ya zikir itu nggak perlu duduk Pak, itu timpa sejadah. Jangan nyoba saya zikir dulu. Nah, habis itu coba praktek. Tapi Ustaz saya sudah coba zikir-zikir tetap nggak nurut anaknya. Gimana itu? Ya zikir itu kan pedang, ya kan? Itu nggak seperti pedang. Pedang yang tajam yang bagus, kalau yang pakai nggak bagus. Yang pakai juga harus ahli dong pakai pedang, betul nggak?
sandal, seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena zikir itu pedangnya, kita yang pakai. Kalau yang pakai pedangnya kurang bagus, kurang hebat, nah itu bisa menyebabkan khasiat dari pedang itu kurang terasa. Bapak Ibu sekalian diberkahi. Sebentar lagi kita akan selesaikan. Dengan zikir seorang hamba dapat mengalahkan setan, sebagaimana setan mengalahkan orang yang lalai dan jauh dari Allah. Makanya setan itu dalam surah An-Nas disebut Khannas. Khannas itu artinya melotong. Kapan dia melotong? Kalau kita zikir. Kalau kita lalai, was-was. Tapi kalau kita zikir Khannas, setan. Was-was Khannas. Zikir adalah ruh dari amal-amal soleh. Bila amal soleh kita tidak di situ mengingat Allah, maka bagaikan kubu tanpa rupa. Seperti orang sholat Pak, isinya nggak ingat Allah. Maka sholatnya itu sholat yang sifatnya kulit. Makanya dirikanlah sholat untuk mengingatku, untuk zikir kepada Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, zikir itu adalah kehidupan hati. Apa dalilnya? Semua kita tahu dalilnya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang hanya mengingat Allah itu bisa tenang, hatimu bisa adil, bisa hidup. Hidup itu Pak, karena kebahagiaan. Makanya orang kafir tidak disebut hidup, karena terputus dari Allah. Ahli neraka tidak bisa disebut hidup dan tidak bisa disebut mati. La yamutu fiha wa la yahya. Mati juga enggak, ya. Hidup juga enggak, karena hidupnya enggak senang di neraka. Maka Pak, hanya dengan mengingat Allah hati bisa tenang. Artinya apa? Artinya hati itu hidup kalau mengingat Allah. Ketika tidak mengingat Allah, hati tidak hidup. Mananya apa? Gelisah. Mananya apa? Sengsara. Nah, sudah berapa lama itu hati kita itu mengalami kegelisahan? Tidakkah selayaknya hati ini tersambung kepada Allah? Tidakkah Allah yang Maha Segalanya itu pantas kita ingat sebanyak-banyaknya? Mengapa yang tidak maha mendapat porsi ingatan kita yang sangat besar, tetapi Allah yang Maha Segalanya, kenapa porsi ingatan kita kepada yang sangat kecil? Wallahu a'lam bishawab. Ini baru pendahuluan tentang tema zikir. Belum bagaimana zikir di dalam Al-Quran. Belum menjadi pembahasan kita. Mudah-mudahan jika diizinkan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya yang kita tidak tahu kapan itu, karena memang sifatnya insidental saja saya di sini, kita akan melanjutkan tema zikir. Bagaimana zikir di dalam Al-Quran. Allah SWT kalau ada yang benar. Apa benar? Salah. Waalaikumsalam. Saya benar bahwa orang juga sering mengatakan bahwa itu dikaitkan dengan tujuan. Apakah ada hadisnya? Bagi Kristi jabatannya yang besar dan sebagainya. Apakah seperti itu dipasangkan dengan tujuannya atau apa saja? Atau adakah dikir yang tentang dengan? Ya. Ada nama Allah yang A'zam. Bismillah al-Azam itu para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa nama Allah Al-Azam adalah Allah itu sendiri. Yang kedua adalah Ar-Rahman. Qulillah awidur Rahman dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa Ar-Rahman adalah nama Allah teragung karena disejajarkan dengan Allah. Qulillah awidur Rahman. Tetapi menurut saya pendapat yang paling bagus adalah nama Allah yang teragung adalah nama Allah yang waktu kita punya hajat, nama ini punya connecting makna.
dengan apa yang sedang kita hajatkan. Jadi saat saya minta rezeki, maka nama Allah yang agung bagi saya yang sedang minta rezeki adalah Ar-Razzaq. Bagi saya yang memintakan dibukanya sesuatu yang tertutup, ini sudah tertutup semua, saya ingin Allah membuka, maka nama Allah teragung bagi saya itu Al-Fattah, yang Maha Membuka. Dan perintah Allah memang Pak, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka mintalah dengan nama itu. Kenapa Pak? Karena syarat terkabulnya doa adalah adanya keyakinan Bapak bahwa permintaan saya ini akan diberi oleh orang itu. Nah kalau Bapak meminjam duit kepada seseorang yang pembuat Bapak yakin Bapak meminjam ini akan dipenuhi oleh orang itu. Pertama syaratnya orang itu harus kaya, ya kan? Kalau dia miskin, Bapak meminjam duit, kira-kira keyakinan Bapak kepada orang itu untuk meminjamkan kuat nggak? Lemah, kenapa miskin? Kedua, dia ini baik hati, dermawan, betul nggak? Nah, dua ini harus ada sebelum Bapak minjem duit kepada orang itu, ya kan? Sehingga Bapak pun waktu melangkah pun percaya diri, betul nggak? Setuju nggak? Tapi kalau orang itu miskin, udah gitu pelit lagi, ya Bapak datang ke sana udah kira-kira percaya diri nggak dipinjemin? Enggak. Berarti orang itu pertama dia kaya, yang kedua dermawan, ya kan? Makanya mengapa kita perlu meminta kepada Allah dengan nama-namanya sesuai dengan permintaan kita? Karena itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Dia yakin kita bahwa dia akan mengabulkan. Iya Bani, wah yang kaya, kau kan kaya. Wahai yang kaya, yang tidak akan miskin jika kau mengkayakan aku, kan gitu. Berilah aku. Dan Rasulullah pun dalam doa-doanya pun menggunakan asmaul husna yang sesuai dengan permintaannya. Dan seiring juga dengan berdoa kepada Allah sedangkan kalian yakin akan dijawab. Dan bagaimana kita yakin akan dijawab jika kita meminta kepada seseorang yang tidak punya kemampuan untuk itu? Maka kita harus bicarakan, ya Allah, ketika siksaan menyebut kata ya Aziz, Dua yang Maha Perkasa, timpakanlah siksaan kepada musuh-musuh agama. Karena Allah pun ketika berbicara tentang siksaan suka menggunakan kata Aziz, ya, Suntiqah, seperti itu. Gitu ya. Itu korelasinya seperti itu. Mengapa harus menyebut yang khusus tadi? Yang ada hubungannya dengan kita. Ada hubungannya dengan spirit percaya diri ini akan dikabulkan. Dan aku tergantung perasaan hamba. Oh, ada yang lain? Cukup ya? Cukup. Yang paling penting dari tema kita hari ini, mulai sekarang berzikir. Apa naik mobil berzikir? Langsung praktek supaya langsung bisa merasakan. Ada zikir digital itu Pak, yang cincin itu harganya cuma 6.000, 7.000. Itu saya sehari itu sekali jalan itu bisa 1.000. Berarti kalau pulang balik 2.000. Nggak terasa dengan itu. Coba akhirnya kecanduan. Kenapa? Lain misalnya. Nah, terus akan kita ini kan? Nah, seperti makan durian dari aku makan durian dari. Mari kita tutup dari istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanallah.